Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Saudaraku yang beriman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Ikhlas karya Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas tentang bahaya ketika ikhlas itu tidak ada dalam sebuah amalan. Ada 5 bahaya atau 4 bahaya yang telah kita pelajari, dan sekarang kita lanjutkan dengan sya'nus salaf ma'al ikhlas. Kondisi salaf bersama ikhlas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lam yata'amal as-salaf ma'al ikhlasi ala annahu ayatun tutla. Para salaf tidaklah berinteraksi dengan ikhlas hanya atas dasar ayat-ayat yang dibaca saja, wa hadits tunsyar fahas, dan hadis-hadis yang disebarkan saja. Jadi tidak sekedar begitu. Mereka tidak hanya membaca ayat, menebarkan hadis kemudian selesai, tidak. Bahkan kana lahum ma'ahu sya'nun laisa li ghairihim. Bahkan mereka para salaf bersama ikhlas ini memiliki perkara yang tidak dimiliki oleh selain mereka, ya, tidak dimiliki oleh khalaf, orang-orang yang setelah salaf. Jadi mereka memiliki hubungan dengan ikhlas ini luar biasa, spesial, tidak sebagaimana orang yang setelahnya. Wa kanat siratuhum mal ikhlasi nibrosan yuktada bihi. Maka perjalanan hidup mereka bersama ikhlas merupakan pelita yang dijadikan teladan. Li'annahum arafu ahamiyatah, karena mereka mengetahui pentingnya atau urgensi dari dari ikhlas ini. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyyataka wa iradataka. Allah itu menginginkan darimu hanyalah niatmu dan keinginanmu. Jadi ketika kamu beramal, Allah menginginkan keikhlasanmu. Itu yang terpenting. Allah menginginkan niatmu. Itu yang paling utama untuk diperhatikan. Kemudian mereka rahimahumullah adraku mada su'ubati tahalli bil ikhlas, mengetahui betapa sulitnya berhias dengan ikhlas. Mereka tahu persis ikhlas itu sangat sulit. Wa bayyanu linnasi dzalik, dan mereka menjelaskan kepada manusia seperti itu. Sahal bin Abdillah At-Tusturi ditanya, ayu syai'in asyadda 'ala nafsi, apa perkara yang paling sulit bagi jiwa? Qala al-ikhlas, kata beliau adalah al-ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib, karena tidak ada bagi nafsu di dalam keikhlasan itu bagian. Jadi kalau jiwa kita itu ikhlas, artinya kita tidak memberi ruang sedikit pun bagi hawa nafsu. Makanya orang yang masih memperturutkan nafsu itu tidak ikhlas, belum ikhlas. Ikhlas itu bebas dari nafsu, bebas dari belenggu nafsu, dari keinginan nafsu. Dan ini sangat berat. Nafsu itu ada pada diri kita. Bahkan banyak di antara kita yang mengikuti nafsu tapi tidak sadar, tidak merasa mengikuti nafsu. Agama ini memerintahkan kita untuk memenjarakan nafsu, memerintahkan kita untuk mengekang nafsu, dikekang seperti kuda ada tali kekang, diarahkan nafsunya.
diarahkan agar menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu merupakan perkara yang paling berat bagi nafsu. Karena ikhlas itu artinya apa? Mengendalikan nafsu. Ikhlas itu mengarahkan nafsu hanya menuju Allah Azza wa Jalla. Sementara nafsu itu keinginannya adalah rendah, alias dunia. Jadi nafsu selalu mengarah kepada dunia. Nafsu itu menginginkan kekayaan, harta, kemewahan, ya, kesenangan, hura-hura, foya-foya, pesta pora. Itu nafsu. Kemudian juga nafsu suka santai, nyaman, tenang, aman, tentram, nggak banyak tingkah yang membuat kelelahan, capek. Kalaupun sebagian nafsu juga ingin capek, tapi capeknya yang sesuai nafsu. Capek bermaksiat, ya, capek bersantai-santai juga ada, capek jalan-jalan juga ada, capek kerja ada. Itu mengikuti nafsu sebagian. Ada orang belajar ilmu pengetahuan tertentu semangat sekali sampai capek, mengikuti nafsu bisa jadi. Ya, jadi nafsu itu tidak semata-mata nafsu seksual saja, ya. Semua keinginan kita kepada dunia itu nafsu. Semua keinginan kita kepada dunia itu nafsu. Sementara ikhlas mengarahkan kita untuk menginginkan Allah, untuk menginginkan akhirat, bukan dunia. Kemudian berkata Yusuf ibni Asbat rahimahullah, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat dari kerusakannya lebih sulit atas orang yang beramal daripada panjangnya ijtihad, kesungguhan. Jadi orang beramal panjang atau banyak, ya, sholat bisa ratusan rakaat, itu berat. Tapi mengikhlaskan niat dari kerusakannya lebih berat, ya. Mengikhlaskan niat dari kerusakannya lebih berat. Karena ketika kita semangat beribadah misalnya, itu belum tentu untuk Allah semua. Bisa jadi karena memperturutkan nafsu. Makanya, ya, strategi terbaik dalam mengantisipasi nafsu adalah kita selalu menyelisih nafsu. Ketika kita berbuat sesuatu dan nafsu kita suka dengan itu, maka sebaiknya kita hentikan. Ketika kita berbicara kemudian kita suka dengan nafsu, kita suka dengan berbicara, itu hentikan bicara. Karena Anda sudah mulai melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Anda melakukannya untuk nafsu. Anda melakukannya untuk selera, keinginan, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya orang-orang yang peka yang bisa membedakan hal itu, dan butuh kepada perenungan. Ini harus orang yang biasa merenung, biasa berpikir. Kalau orang yang malas berpikir, yang dia beramal ya beramal saja gitu, nggak dipikirin, itu kemungkinan untuk ikhlas itu kecil. Ya mungkin ada, tapi peluangnya sangat kecil, sangat tipis. Dan orang yang bisa berpeluang besar untuk ikhlas dari setiap ucapan, perbuatan, amalannya, semuanya, itulah orang-orang yang senantiasa berpikir sebelum berbuat. Kemudian walaika namadij min sya'nis salaf, dan untukmu beberapa contoh dari perkara salaf bersama ikhlas, atau urusan salaf bersama ikhlas. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran dari mereka dan mengikuti mereka di atas jalan ini. Yang pertama, adamu wasfin nafsi bil ikhlas, tidak mensifati diri dengan ikhlas. Ini paling banyak dilanggar oleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia, ya. Sering orang bilang ikhlas, saya ikhlas. Saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas kok. Ini nggak perlu kita mensifati diri dengan ikhlas, karena ikhlas itu urusan kamu dengan Allah. Orang lain nggak perlu tahu, nggak ada gunanya ngasih tahu orang.
Ketika Anda ingin memberitahu orang dan ingin agar orang itu tahu, berarti Anda pamer ikhlas. Dan pamer ikhlas itu tidak ikhlas. Jadi orang nggak perlu tahu, ngapain harus tahu? Kalau kamu ikhlas ya untuk Allah gitu, ngapain untuk orang? Jadi apa kepentingannya orang dikasih tahu kalau saya ikhlas itu? Apa coba? Kalau bukan pujian, kalau bukan penghargaan, kalau bukan pengakuan, apalagi? Kita ingin diakui orang lain kalau kita itu ikhlas. Nah, itu bukan ikhlas, ya. Itu bukan ikhlas. Jadi bahkan disebutkan dalam kitab Manhajul Qasid bahwa orang yang melakukan amal sholat misalnya, kemudian dia merasa senang dengan sholat itu bisa merusak keikhlasan. Maksudnya senang dalam arti senang karena dilihat orang gitu. Jadi ketika sholat kemudian dilihat orang dan merasa senang, cuma merasa senang aja, itu berarti merusak keikhlasan. Ya nggak harus batal amalnya atau batal pahalanya semua, tapi setidaknya berkurang keikhlasannya. Karena ikhlas itu berarti benar-benar tidak ada perasaan apapun ketika dilihat orang, nggak ada bedanya. Ada yang mengatakan bahwa kalau seseorang masih bisa membedakan rasa dilihat oleh orang dengan dilihat oleh binatang, itu ada bedanya, itu berarti tidak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu nggak bisa membedakan ini dilihat orang apa dilihat ayam gitu, atau dilihat kucing gitu, nggak bisa bedakan, sama aja gitu. Kalau bisa membedakan, nah berarti tidak ikhlas. Kapan Anda dilihat kucing santai-santai saja, kalau dilihat orang langsung berusaha merapikan diri, ingin terlihat baik di hadapan orang, nah itu bukan ikhlas. Makanya keikhlasan itu luar biasa ya, termasuk adab kepada Allah misalnya. Kan kita kalau nggak pakai baju dilihat orang malu, tapi begitu nggak ada orang santai aja. Padahal nggak perlu juga harus pamer aurat gitu. Pamer aurat walaupun nggak ada orang itu juga menunjukkan tidak ada adab kepada Allah. Nah, beradab kepada Allah tanpa dilihat orang, itulah ikhlas. Itulah keikhlasan. Makanya ketika kita beradab menutup aurat di hadapan orang, hanya di hadapan orang saja, nah itu ikhlasnya berkurang. Itu bukan sebagaimana keikhlasan orang yang punya rasa malu kepada Allah tanpa orang. Beda gitu. Nah, itu contoh. Makanya betapa agungnya orang yang bisa ikhlas dalam beramal. Dia betul-betul manusia langka ya, pilihan. Hanya sedikit orang yang bisa beramal dengan ikhlas. Lama alima as-salaf anal ikhlas min as'abi ma yuwajihuhu al-mar'u fi hayati. Tatkala salaf itu mengetahui bahwa ikhlas merupakan perkara yang paling sulit yang dihadapi seseorang dalam hidupnya. Jadi kita harus tahu dulu sekarang, apa sih yang paling sulit dalam hidup? Ikhlas. Ketahuilah tidak ada yang lebih sulit daripada ikhlas. Kalau ada orang mengatakan memindahkan gunung sulit, bikin gedung yang tinggi sulit, ya bikin kapal yang besar sulit, ketahuilah ikhlas lebih sulit. Ikhlas lebih sulit. Buktinya orang bisa bikin kapal besar, buktinya orang bisa bikin gedung tinggi, orang bisa memindahkan gunung, bisa bikin danau, bisa macam-macam. Amal-amal besar, proyek-proyek besar bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi ikhlas, wallahu a'lam. Entah berapa orang yang bisa ikhlas di akhir zaman seperti sekarang. Kalau di zaman dulu mungkin banyak, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak orang-orang dulu yang bisa beramal soleh, tapi sedikit sekali di orang-orang yang belakangan. Dan ikhlas itu cabang dari ilmu. Sekarang bisa kita lihat
pakar ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu dunia banyak. Di Indonesia ini banyak, dokter banyak sekali, pakar kesehatan banyak, pakar sosial politik banyak. Tapi coba pakar ilmu, khususnya ilmu agama, khususnya lagi tauhid, khususnya lagi ikhlas, mana pakar? Sedikit sekali. Yang pakar di situ pun belum tentu prakteknya tepat, apalagi yang nggak pakar. Nah, itulah sulitnya ikhlas. Orang yang tahu ilmu agama itu langka. Ya, di Indonesia ini pernah saya dengar seorang ulama, ustadz besar di Indonesia, ya layak untuk kita sebut ulama sebenarnya gitu. Beliau mengatakan di Indonesia ini belum ada ulama. Belum ada ulama. Yang diulamakan banyak. Bahkan di kampung saya itu kalau ada acara-acara sambutan, itu orang bilang para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, para ulama yang saya muliakan. Itu saya kecil mah nggak paham. Setelah saya dewasa saya mikir yang mana ulama itu? Para ulama dibilang di kampung para ulama, jangankan ulama, ustadz aja nggak ada gitu. Mana para ulama ini? Terlalu gampang menggelari orang sebagai ulama. Langka ya, ulama itu sangat langka. Kalau ulama langka, ikhlas juga lebih langka lagi. Wong ulama saja belum tentu ikhlas kok. Ya. Jadi ikhlas ini cabang dari ilmu. Dan ilmu yang paling penting. A'dau ma amarallahu bihi at-tauhid. Begitu kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Perkara yang paling besar, paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan tauhid itu ikhlas. Jadi perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah apa? Ikhlas. Kemudian juga dalam Ushul Sittah, Syekh Muhammad At-Tamimi menyatakan ada 6 keajaiban dunia. Kenapa ajaib? Karena perkara ini sangat jelas diterangkan dalam Quran dan banyak orang awam paham, tapi ilmuwan malah nggak tahu. Itu ajaib. Keajaiban pertama, ikhlas. Lihat, ikhlas ini perkara yang ajaib. Ajaibnya karena langka, ya, aneh bin ajaib. Aneh itu karena langka. Jadi bagaimana ikhlas ini bisa kita miliki kalau orang-orang di sekitar kita tidak tahu tentang ikhlas? Ya bisa, makanya dengan belajar. Tidak ada cara lain kecuali dengan belajar dan terus belajar. Kita sudah berhari-hari ini mempelajari kitab ini, belum tentu kita sudah paham betul, belum tentu. Dan pembicara di sini pun belum tentu bisa ikhlas, bisa mempraktekkan apa yang dipelajari, yang disampaikan di sini. Jadi ikhlasnya harus diulang-ulang terus memang. Ya, harus diulang-ulang terus. Cepat sekali berubah karena ikhlas ini urusan hati. Sementara hati disebut hati karena apa? Gampang berbolak-balik. Ya, dibolak-balik oleh Allah. Qulubu bani Adam baina asabi'ir rahman. Ya, baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara 2 jari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang akan Allah bolak-balik terserah Allah. Nah, terutama yang gampang berbolak-balik itu keikhlasan. Ikhlas tuh mudah sekali berbolak-balik. Awalnya ikhlas, di tengah jalan berubah. Awalnya ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir berubah. Di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir ikhlas, setelah beramal berubah. Sudah ikhlas semuanya 4 itu, setelah sekian tahun berubah lagi. Bisa. Amal yang sudah bertahun-tahun dilakukan dengan ikhlas dulu bisa dirusak dengan sum'ah, dengan cerita, dengan kebanggaan menceritakan amal itu. Itu juga batal amalnya, batal pahalanya. Makanya menjaga keikhlasan itu luar biasa sulitnya. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang memahami itu. Hanya para ulama yang mengerti betapa sulitnya keikhlasan. Orang kalau nggak tahu ikhlas, yang menganggapnya gampang gitu, ikhlas, dikit-dikit bilang ikhlas itu, masya Allah, itu saking tidak tahunya apa itu ikhlas. Kalau para salaf ngerti mereka, ya, perkara yang paling sulit dalam kehidupan apa? Ikhlas. As'abu ma yuwajihuhul mar'u fi hayatihi. Jadi ikhlas itu adalah
perkara yang paling sulit yang dihadapi seseorang dalam hidupnya. Ya, nggak ada yang lebih sulit daripada ikhlas. Tidak ada sama sekali. Wa annahu yahtaju ila jihadin. Ikhlas ini butuh kepada jihad hakikiyin, jihad yang hakiki min kibalil muslim, dari seorang muslim. Jihad melawan siapa? Melawan nafsu. Jihad melawan nafsu itu paling sulit. Tidak sedikit di antara kita yang nggak pernah jihad melawan nafsu. Buru-buru jihad, mikir tentang adanya jihad melawan nafsu pun nggak kepikir. Bahkan nggak membayangkan kalau nafsu itu musuh. Nafsu itu musuh kita, musuh terberat, karena dia musuh bukan dalam selimut, dalam pakaian kita, musuh dalam kulit kita. Ini musuh terberat. Kalau cuma musuh dalam selimut ya masih di luar kita gitu, masih bisa kita hindari, kita lari. Ini di dalam diri kita, gimana menghindarinya? Kita lari kemanapun dia ikut kita. Itulah nafsu. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Kalau kita nggak memperhatikan, kita kalah oleh nafsu kita. Jadi butuh kepada jihad. Jihad pertama kali itu jihad melawan hawa nafsu. Orang kalau dari awal nggak pernah jihad melawan nafsu, maka hidupnya pasti akan dikendalikan oleh nafsu. Sedikit atau banyak, itu bedanya. Sedikit atau banyak. Ada yang diarahkan oleh nafsu untuk bermaksiat, kemudian sering maksiat, hobi maksiat, selalu bermaksiat. Nah, itu disebut oleh orang sebagai penjahat, orang buruk, orang jelek. Ada nafsu yang mengarahkan ke sana. Tapi ada nafsu yang lebih buruk lagi, yaitu nafsu yang mengajak orang untuk beribadah tapi ingin dipuji manusia, ingin dunia dari ibadahnya. Dia berpenampilan di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi hakikatnya dia ingin dunia dari kesolehannya. Ini lebih buruk daripada penjahat tadi. Dan yang kedua ini nggak disebut penjahat. Ini lebih buruknya di situ. Dia merasa senang dengan penghargaan manusia, dianggap sebagai orang soleh. Senang dipanggil Pak Haji. Untung nggak disebut Pak Sholat, Pak Puasa gitu. Kalau boleh dipanggil itu juga gitu. Jadi senangnya dipuji orang itu jauh lebih buruk daripada menjadi penjahat kelas kakap, penebar narkoba gitu. Itu keburukannya nggak sampai tingkat syirik, tapi ikhlas ketika tidak ada itu langsung syirik. Kesyirikan itu di atas dosa-dosa besar. Ini sangat berbahaya. Nafsu itu mengarahkan ke sana. Nah, kemudian yang paling buruk lagi, nafsu mengarahkan kepada syirik akbar. Ya. Jadi nafsu ada yang mengarahkan kepada maksiat, ada yang mengarahkan kepada bid'ah, tadi kelewat ya. Setelah itu ada bid'ah juga. Dia ibadah, tapi tapi tidak sesuai petunjuk Nabi. Sholat memang, tapi nggak sesuai petunjuk Nabi. Makanya ustadz-ustadz yang mengerti ilmu, yang memahami as-sunnah, mereka memberi peringatan. Para ulama juga menulis, misalnya Syekh Masyhur Hasan Salman menulis kitab namanya Akhtaul Musallin, kesalahan orang-orang sholat. Itu ratusan kesalahan orang sholat. Dan itu terjadi, bukan mengada-ada, banyak, makanya diluruskan. Beliau menulis kitab itu agar orang itu sholatnya tidak keliru lagi. Tapi apa yang terjadi, sebagian dai yang viral mengatakan, apa itu anak-anak muda sekarang mengaku paling benar sendiri, surganya sendiri, panitia surga. Jadi bikin kajian katanya 140 kesalahan dalam sholat. Mana ada seorang sholat salah? Yang salah itu yang nggak sholat tuh. Ini kurang ajar. Seakan-akan orang sholat itu semuanya benar, nggak perlu dikoreksi. Ini luar biasa ini menghancurkan Islam sebenarnya seperti ini. Dia dai, ya, terkenal. Kecenderungannya yang begitu-begitu lebih gampang terkenal, lebih banyak orang suka, karena
Ya ceramahnya isinya yang penting happy, bagaimana orang itu suka gitu. Nggak pernah ngeritik, nggak pernah mengoreksi kesalahan. Nah, dakwah itu bukan seperti itu. Dakwah itu bukan bikin orang senang. Dakwah itu bukan mencari banyak-banyak pengikut. Bukan yang penting happy ya, bukan yang penting orang itu ngikut, bukan. Dakwah itu yang terpenting menyampaikan kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil, kita bedakan. Jadi biar masyarakat tahu mana jalan kebenaran, mana yang menyimpang dari kebenaran, harus diberitahu. Ya, kalau tidak begitu Nabi tidak berdakwah. Apa yang Nabi lakukan ketika menghadapi kaum musyrikin? Ya beliau sampaikan ini syirik, ini tauhid. Ketika menghadapi orang-orang yang rusak akhlaknya, ya Nabi sampaikan ini akhlak buruk, ini akhlak yang baik. Ya, dakwah nggak boleh mengkritik kesalahan. Itu bukan dakwah namanya, itu kampanye ya. Hanya nyari pengikut banyak-banyak. Dan dakwah bukan kampanye. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Gak ada gunanya orang memperbanyak amal-amal tapi ternyata rusak amal tersebut. Tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah dengan tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak. Jadi kan kasihan. Jadi ulama, para ustadz, para dai as-sunnah itu kasihan melihat masyarakat yang sholatnya ditolak nanti. Itu sebenarnya bukan karena ingin mengaku benar sendiri, yang lain salah semua, enggak. Ya. Jadi ini menyampaikan apa adanya. Inilah ilmu, inilah yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diikuti. Bukan kita ingin menvonis, bukan kita ingin ngecap, bukan ingin mengkotak-kotak kaum muslimin sama sekali. Kita hanya ingin agar kebenaran ini tersampaikan. Kita hanya ingin semua orang yang mengaku Islam betul-betul Islam. Kita ingin agar orang yang menginginkan surga betul-betul masuk surga. Jadi surga untuk semua, bukan untuk kita sendiri. Dibilang panitia surga juga, ya terserah mereka menuduh apa. Yang jelas dakwah itu bukan asal bapak senang. Dakwah itu adalah bagaimana benar-benar kita beragama menuju surga, agar manusia itu benar-benar hidupnya untuk mencari ridha Allah semata. Jadi nafsu mengarahkan kepada menyelisihi sunnah. Memang beramal tapi tidak sesuai sunnah, jadi percuma. Itu nafsu suka dengan bid'ah. Bid'ah itu ya promotornya ya hawa nafsu. Selain jin ya, selain iblis ya, jin setan maksudnya. Jadi memang musuh terberat kita nafsu, kemudian yang kedua setan. Karena setan ini nggak kelihatan, jadi berat. Kita perang melawan sesuatu yang nggak kelihatan, gitu. Gimana caranya? Kita nggak lihat musuh, kita bisa ngelihat kita nggak ngelihat musuh. Gimana cara menangnya coba? Kalau kita cuma pakai kekuatan sendiri, bisa menang nggak? Nggak bisa. Harus pakai senjata yang canggih itu. Apa senjatanya? Apa? Ditolong? Iya. Jadi orang yang ingin menang melawan setan tidak ada cara kecuali menggunakan senjata namanya zikir dan doa. Jadi menggunakan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakai kekuatan kita sendiri nggak bisa. Itulah pentingnya tawakal. Nah nanti setelah kitab ini selesai, insya Allah kita belajar tawakal. Ya, kita akan pelajari kitab selanjutnya tentang tawakal. Karya saya Soleh Munajid juga. Jadi berseri ini kitab ini, masya Allah, kitab tentang hati semua ya. Tawakal penting sekali. Kita ini nggak bisa menghadapi setan terutama kalau nggak punya tawakal. Seluruh keberhasilan dunia maupun akhirat itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Nah itulah kenapa kita bertawakal. Makanya kunci sukses yang paling besar ya setelah keikhlasan adalah tawakal. Nafau an anfusihimul ikhlas. Mereka para salaf, jadi tatkala mereka tahu ikhlas itu perkara paling sulit dan butuh kepada jihad, maka kemudian mereka menafikan
dari diri mereka sendiri tentang ikhlas. Mereka mengatakan saya belum ikhlas, saya nggak ikhlas, saya tidak ikhlas, dan seterusnya. Kalau kita sering bilang saya ikhlas, itulah bedanya. Itu perbedaan mencolok antara salaf dengan kita. Para salaf bilang saya belum ikhlas, saya nggak ikhlas, saya masih jauh dari keikhlasan. Ya, Imam Ahmad ketika dipuji, Masya Allah luar biasa, murid kamu banyak sekali. Beliau bilang apa? Saya khawatir ini istidraj dari Allah. Jadi kebaikan itu dikhawatirkan, itulah salaf. Kebaikan itu dikhawatirkan, ditakutkan, itulah salaf. Sementara kita kemaksiatan malah diamankan, merasa aman padahal bermaksiat. Walam yuthbituhu li anfusihim. Jadi mereka tidak menetapkan sama sekali keikhlasan pada diri sendiri, sama sekali. Itu para salaf. Jauh ya, mereka mengaku sebagai orang ikhlas itu sangat jauh. Hisham Ad-Dustuwai berkata rahimahullah, wallahi ma astati'u an aqul, demi Allah aku tidak mampu untuk mengatakan inni dhahabtu yauman qattu atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Demi Allah aku nggak bisa mengatakan sesungguhnya aku pergi satu hari saja menuntut ilmu hadis yang dengannya aku menginginkan wajah Allah. Aku nggak bisa mengatakan pernah kok saya satu hari ikhlas, nggak bisa mengatakan itu, sehari pun nggak bisa. Begitulah ilmu, begitulah orang yang faham, nggak bisa mengatakan aku ikhlas. Dan Imam Ad-Dhahabi ketika meriwayatkan riwayat ini, perkataan Hisham Ad-Dustuwai ini dalam Tarikhul Islam maupun Syiar A'lamin Nubala, di Syiar beliau mengatakan wallahi wala ana, demi Allah aku juga nggak bisa. Dan begitulah ulama. Aku juga nggak bisa mengatakan aku pernah ikhlas satu hari ketika menuntut ilmu, nggak bisa mengatakan begitu. Ya karena ikhlas ini langka ya, ikhlas itu sulit, paling sulit. Hal ta'rifuna man huwa Hisham Ad-Dustuwai? Tahukah kamu siapa itu Hisham Ad-Dustuwai? Alladzi yattahimu nafsahu fit talab, yang dia menuduh dirinya sendiri dalam menuntut ilmu. Yaqulu anhu Syu'bah ibn al-Hajjaj. Syu'bah ibn al-Hajjaj berkata tentang Hisham ini rahimahullah, ma aqulu inna ahadan yatlubul hadis yuridu bihi wajhallah ila Hisham Ad-Dustuwai. Coba. Ini kebalikan dari perkataan Hisham sendiri. Kata Syu'bah, ini juga pakar hadis, beliau mengatakan, aku tidak mengatakan sesungguhnya seseorang itu menuntut ilmu hadis yang mengharapkan wajah Allah dengannya kecuali Hisham Ad-Dustuwai. Kebalikan. Menurut Syu'bah, orang yang bisa ikhlas itu hanya Hisham. Hisham sendiri bilang aku nggak pernah ikhlas. Coba, luar biasa. Inilah para salaf. Inilah para salaf kita, ngerti tentang ikhlas. Ya, ini perlu diviralkan yang begini ya, orang biar tahu ikhlas itu nggak gampang. Jangan dikit-dikit bilang saya ikhlas, saya ikhlas. Nggak ada kata-kata itu di salaf. Salaf nggak pernah mengatakan seperti itu. Wa yaqulu anhu Syad ibni Fayyad. Syad ibni Fayyad mengatakan tentang Hisham ini, baka Hisham hatta fasadat ainu. Hisham itu menangis sampai rusak matanya. Jadi sering nangis saking takutnya kepada Allah sampai rusak matanya. Dan itu tidak hanya Hisham ya. Sejarah para salaf tidak sedikit yang di akhir usia mereka buta. Selain karena banyaknya membaca buku di kegelapan karena nggak punya lampu, juga karena seringnya menangis kepada Allah. Sampai ada dokter yang menasihati seorang salaf, periksa mata, sakit matanya. Kemudian kata dokter, ini solusinya kamu mengurangi tangisan, jangan banyak menangis.
Apa kata orang berobat? Enggak. Ya udah, mendingan saya enggak sembuh daripada saya enggak nangis. Apa indahnya hidup kalau enggak nangis? Jadi orang salaf dulu menganggap keindahan hidup ketika bisa menangisi dosa-dosa, ketika menangisi kelemahan, ketidaksempurnaan dalam ketaatan kepada Allah. Itu hidup yang paling indah. Itu suruh meninggalkan, enggak, mendingan buta daripada saya meninggalkan menangis. Itu para salaf dulu seperti itu. Wa kana Hisham yaqul an nafsihi idza faqadtu siraj dakartu dzulmatal qabr. Masyaallah. Jika aku kehilangan lampu, aku langsung ingat gelapnya kuburan. Ini kata Hisham, orang yang sangat takut kepada Allah, langsung ingat kuburan gitu. Jadi orang kalau selalu ingat mati, selalu ingat kuburan, selalu ingat neraka, selalu ingat surga, selalu ingat Allah, apa yang terjadi? Hidupnya untuk Allah. Hidupnya pasti fokus untuk akhirat. Makanya diantara obat yang paling mujarab untuk mengikhlaskan diri kepada Allah adalah zikir. Ahli zikir, dan tidak semua orang ahli zikir juga ikhlas. Artinya kalau kita ingin ikhlas, jadilah ahli zikir. Pokoknya dikit-dikit ingat Allah. Selalu ingat Allah dalam setiap perbuatan, ucapan, dalam setiap tingkah laku, dalam setiap saat. Kalau kita senantiasa ingat Allah, kemungkinan untuk ikhlas itu besar, insya Allah. Peluang ikhlas itu besar. Selain itu juga ada obat mujarab juga agar bisa ikhlas, membiasakan ibadah yang rahasia, yang tidak tahu kecuali Anda dengan Allah saja. Dan paling-paling tembok yang menjadi saksi. Nanti tembok ini bersaksi di hadapan Allah, ya. Sudah cukup diketahui oleh tembok, ya, Allah, kemudian tembok, ya, tanah, bumi yang kita pijak, udah itu. Enggak perlu diketahui orang lain. Nah, itu yang bisa mendatangkan keikhlasan. Itu belajar keikhlasan. Pelatihan ikhlas itu di situ diantaranya. Jadi mati lampu langsung ingat kuburan, ya. Listrik mati langsung ingat kuburan, nangis, takut lagi, ingat kuburan. Begitu orang dulu kan, rasa takutnya luar biasa. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan, ajibtu lil alim kaifa yadhaq. Aku heran dengan orang yang alim kok bisa ketawa. Sampai segitunya orang salaf dulu. Dan saya pernah menghadiri sebuah kajian muhadharah seorang syekh yang mengajar waktu itu di Jogja, pakai penerjemah. Kebetulan penerjemahnya itu ya memang lucu gitu. Padahal syekh nggak melucu sama sekali, tapi penerjemahnya lucu. Kadang-kadang salah-salah gitu. Beberapa kali tertawa jamaah, saya nggak merasa melucu, langsung beliau marah. Beliau marah. Ihtarimu majelis ilmu, hormatilah majelis ilmu, kata saya. Ini bukan majelis sendaguro, ini bukan majelis tertawa-tawa. Kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu bukan ketawa-ketawa. Coba, gimana di Indonesia ini majelis pengajian yang ketawa sama nggak ketawa lebih banyak mana? Lebih banyak yang ketawa, yang hadir. Kalau ada pengajian kok nggak ada ketawanya, besok nggak diundang lagi itu ustadznya. Ini di Indonesia. Bahkan kadang-kadang ada rapat DKM tentang persiapan PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Gimana kita menyambut Hari Besar Islam nih? Kita mau mengadakan apa-apa acara rapat. Kita akan ngundang sekarang tentang pemateri, siapa yang akan kita undang? Usulan-usulan masuk. Oh, ini paling lucu nih. Oh iya boleh. Ini belum kita coba. Ya Allah. Jadi pengajian udah jadi stand up komedi. Pengajian yang dicari lawakannya, lucunya, dan dicoba. Ini belum dicoba. Na'udzubillah min dzalik. Ini ilmu agama udah jadi mainan. Dulu di Quran disebutkan, ya, sampai sekarang di Quran masih ada gitu. Jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai olok-olok dan candaan, lahwan walaiban. Agama kalian jadi bahan candaan. Di antara ahli kitab
sebelum kalian aulia, sebagai wali-wali. Begitu kata Allah. Jangan kalian jadikan orang-orang yang suka menjadikan agamamu sebagai bahan candaan itu sebagai wali bagimu, sebagai kekasih atau sebagai pemimpin. Jangan. Nggak boleh, dilarang oleh Allah. Orang yang suka menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nah sekarang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan rata-rata justru orang Islam. Itu kalau di ayat Quran itu orang Yahud dan Nasoro. Sekarang malah orang Islam. Sempat dulu viral ada orang Kristen Surabaya yang mengolok-olok Islam gitu, stand up comedy. Ya dikecam oleh umat Islam. Tapi begitu yang stand up comedy orang Islam enggak ada yang mengecam. Padahal terlalu banyak orang melecehkan agama dengan candaan. Cerita tentang neraka tapi tertawa-tawa itu banyak ini di Indonesia ini. Saya nggak dapati di ulama-ulama yang betul-betul ulama. Ulama itu kalau belajar ya belajar. Ya. Kita kalau di kelas gitu, syekh itu kadang datang tepat waktu gitu. Kadang materi sudah selesai, saya cuma diem. Silakan kalau ada pertanyaan gitu maksudnya. Tapi kadang nggak ada pertanyaan, saya diem. Ya sudah membaca saya, nggak nyampaikan apapun dan nggak keluar juga karena waktunya masih kurang 10 menit. Ditunggu 10 menit itu diam di situ. Jadi agama memang begitu gitu. Harus lebih dominan tegamnya daripada candaannya. Kalau kita belajar agama canda yang dicari, ya, itu kita hati itu akan rusak ya. Makanya karena hati udah kebanyakan rusak, akhirnya dicari ya candaan itu. Nggak akan cocok dengan sesuatu yang serius. Agama ini lebih kepada serius sebenarnya. Kalau urusan dunia silahkan main-main. Allah bilang dunia itu laibun walahun, dunia. Tapi kalau agama enggak. Agama ini serius. Agama ini betul-betul takut kepada Allah. Kalau orang hilang rasa takutnya itu rusak hatinya. Makanya Nabi menyatakan apa? Kasratul dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati, rusak hati. Nabi pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, ini hadis-hadis begini dikemanakan oleh para dai-dai yang lucu itu. Dikemanakan. Ya. Jadi selera masyarakat kita itu terlalu rendah, receh. Apapun yang remeh-temeh itu laris manis, viral. Tapi yang sedikit mikir sedikit aja, belajar ikhlas gitu, berat. Nggak mau denger orang, ini ustadz bikin serem aja, nakut-nakutin aja. Masa orang sholat salah, masa orang sholat masuk neraka. Jadi itu nggak disukai. Itulah nafsu. Nafsu memang nggak suka dengan yang sulit-sulit. Makanya surga itu dikelilingi apa? Makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka dikelilingi apa? Syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Jadi sebenarnya kita beragama mau ngikuti yang enak-enak atau yang berat-berat, yang disukai nafsu atau yang dibenci nafsu. Kalau betul Anda ingin masuk surga, antum harus mengekang nafsu betul. Jangan mengikuti selera. Jangan ngaji ketika mood. Wah enak nih kajian nih, bisa menghibur, ya. Hiburan didapat, ilmu pun didapat. Jadi itulah yang diinginkan oleh masyarakat secara umum seperti itu. Tapi tidak kemudian seorang dai harus nuruti selera masyarakat. Dai itu harus mengarahkan kepada masyarakat, mengarahkan mereka untuk lebih mengikuti agama ini sebagaimana dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana dulu Nabi dan sahabat itu menyampaikan agama ini, bagaimana mereka mengamalkan agama ini, itu yang mesti dilakukan oleh para dai. Bukankah dai itu adalah penyampai? Bukankah dai itu mubalik? Mubalik itu penyampai artinya. Bukankah penyampai itu sekedar menyampaikan apa yang didapat kemudian disampaikan? Itulah penyampai. Jangan kemudian menambah-nambahi dengan perkara yang tidak ada. Ya.
Ini agama ini rusak gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi sampai begitunya ini perkataan Hisham Ad-Dustuwai. Perhatikan, ajibtu lil alim kaifa yadhaq. Aku heran dengan orang alim, gimana bisa ketawa. Ya ini bukan berarti mengharamkan ketawa gitu. Maksudnya orang alim kok bisa ketawa ya. Bagi salaf dulu orang alim itu ya dominan nangis gitu. Dan orang dulu gampang sekali nangis. Ketemu kemudian ingat neraka, nangis. Nangis sama-sama, mereka nangis, betul-betul nangis, betul-betul takut. Jadi suasana haru, bukan haru sebenarnya, takut. Suasana takut itu dominan di kalangan para salaf. Ya, tapi tidak takut berlebihan yang kemudian membuat putus asa, itu juga tidak. Mereka imbangi dengan roja, walaupun takut mereka juga punya harapan. Nah, itulah kehidupan mereka, ya. Tidak terlalu disilaukan dengan dunia, boro-boro disilaukan. Dunia juga nggak ada gitu. Dulu para salaf nggak ada yang punya HP, kita semua punya HP. Dulu salaf nggak ada yang punya TV, kita rata-rata ada. Ya minimal di HP juga ada TV. Kita penuh dengan hiburan. Hidup kita itu penuh dengan permainan dan sendaguro. Makanya ada yang serius sedikit, berat, nggak usah. Nah, ini ustadz berat ini pengajian berat ini. Padahal ringan-ringan saja kok. Quran dan hadis dianggap berat ini berat. Lah maunya ngaji model apa gitu? Ngaji nggak mau dari Quran hadis terus dari mana? Kalau ada kajian judulnya kritikan atau kesalahan-kesalahan tertentu gitu, nggak mau ngikut. Ya, sampai kapan Anda untuk selalu dalam kesesatan gitu? Nah itulah orang-orang yang sebenarnya masih mengikuti hawa nafsu. Memang itulah yang paling berat. Paling berat dalam masalah agama ini adalah menghadapi orang-orang yang mengikuti nafsu. Ya, mungkin udah ada ilmu, tapi kalau nafsu masih dominan, ilmu nggak diikuti. Sudah tahu itu salah, tapi nafsu menggiring untuk melakukannya. Nah itu yang paling berat memang. Kebenaran itu kelihatan sebenarnya. Kebenaran itu sangat jelas Allah sampaikan dalam Quran, hadis dan sebagainya. Terlalu banyak, bahkan bukti-bukti kenyataan dalam kehidupan itu terlalu banyak. Ya, yang menunjukkan keberadaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kebaikan Allah itu banyak sekali. Tapi manusia tetap tidak mau mengambil pelajaran. Kenapa? Karena ditutup oleh nafsu. Karena diliputi oleh nafsu. Ini hati-hati ya, kalau orang nggak menyadari punya nafsu, yang harus diwaspadai, ya, hidupnya tanpa sadar dikendalikan nafsu, tanpa sadar. Pergi ke masjid, nafsu bisa jadi. Pergi ke pengajian karena nafsu bisa jadi. Bisa jadi karena nggak enak kalau saya nggak berangkat. Itu nafsu. Ya. Pokoknya jaga baik-baik itu. Bagaimana hidup ini untuk Allah. Bagaimana kita tidak ada keinginan kecuali Allah saja. Lupakan ini orang-orang di sekitar ini sepertinya tidak ada. Sepertinya hanya semut-semut saja gitu. Antum dilihat orang sama dilihat ayam itu sama saja gitu. Nah itulah ikhlas. Sudah bisa seperti itu, itulah ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah aku memperbaiki sesuatu atau mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niatku, karena dia berbolak-balik atasku. Ya, ini juga perkataan yang sangat penting. Bagaimana seorang Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, mengatakan gak ada yang lebih sulit daripada memperbaiki niat, menjaga niat. Wa yaqulu Yusuf ibnul Hasan ibnul Husain, a'azzu syai'in fid dunya, perkara yang paling aziz di dunia ini. Aziz ini apa? Ada beberapa makna. Aziz itu bisa bermakna langka. Makanya ada hadis itu ada hadis ahad, hadis mutawatir. Hadis ahad itu artinya yang enggak mutawatir. Nah, ayat ya, malaikat bertanya kepada Allah ketika Allah menciptakan makhluk yang dianggapnya kuat ya. Dianggapnya kuat, tapi saya lupa riwayatnya, ini panjang, tapi sampai akhirnya kesimpulannya ketika malaikat bertanya, adakah yang lebih kuat lagi dari itu? Jadi bertanya beberapa kali, saya lupa awalnya. Kemudian kata Allah, ada. Apa itu? Yang paling kuat dari ciptaan Allah adalah
ketika orang memberi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya ikhlas ya. Ini kata kiasan saja, nggak mungkin tangan kanan tangan kiri nggak tahu gitu. Tapi maksudnya ikhlas. Itu perkara yang paling kuat kata Allah dibanding makhluk Allah yang lain semua. Ya, jadi memang luar biasa keikhlasan itu. Kemudian wakam ajtahid fi isqati ar-riya. Betapa banyak aku berijtihad untuk menghilangkan riya min qalbi, dari hatiku. Faka'annahu yambutu ala launin akhar, tapi seakan-akan dia tumbuh lagi dengan warna yang lain. Tuh lihat. Jadi yang merusak keikhlasan itu banyak. Riya juga bertingkat-tingkat ya. Makanya ulama juga menyebutkan riya itu ada yang jali, ada yang khafi. Jali itu terang-terangan jelas, khafi itu samar-samar tersembunyi. Bagaimana itu riya jali? Riya jali itu orang yang dari awal beramal itu pencetusnya karena manusia. Awal pencetusnya karena manusia. Walaupun di situ ada keinginan pahala juga, tapi ini disebut jali. Ya, dari awalnya sudah riya dan itu terhapus semua amal itu. Dari awalnya dari riya. Nah, adapun yang khafi itu dari awalnya ikhlas. Dari awalnya untuk Allah, pencetus awalnya Allah. Kenapa dia bangkit untuk beramal? Karena Allah. Nah, kemudian di tengah jalan ketika beramal muncul bisikan-bisikan dari nafsu dan setan. Jadi kemudian muncul rasa senang ketika dilihat orang. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Itu termasuk riya khafi. Ya. Kemudian ada yang lebih lembut lagi. Enggak merasa senang memang, tapi merasa aman. Ya, merasa aman. Gimana merasa aman? Dia nggak ingin dipuji, cuma minimal jangan dicela. Nah, itu aman. Jadi ketika beramal ya biar seperti yang lain. Semua kawan masukin ke kotak infak, masa saya enggak? Dah masukin kotak infak, aman. Nah, itu tidak ikhlas ya. Karena ngelihat orang, dia berpikir tentang orang. Makanya beramal itu betul-betul lupakan orang. Ya, lupakan orang. Jadi kadang ada orang yang mau memasukkan ke kotak infak itu nunggu kotak infak berkeliling. Padahal kotak infak yang tergeletak banyak. Ada yang niatnya memang nunggu ketika berkeliling. Dan ini hati-hati saja ya. Saya nggak menuduh pasti tidak ikhlas, cuma hati-hati. Kenapa tidak masukin di kotak yang diem itu tanpa orang lihat? Ketika masjid kosong juga bisa gitu. Kenapa harus nunggu momen ketika dikelilingin kotak infak? Kenapa? Itu tanya diri sendiri gitu maksudnya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apakah ada syariatnya? Kalau sedang taklim dianjurkan untuk mengisi kotak infak itu. Ada syariatnya begitu. Ada hadis atau ada asar dari salaf gitu. Bahwasanya ngisi kotak infak ketika taklim itu lebih afdol daripada ngisi kotak infak sebelum taklim. Ada enggak? Ada yang tahu mungkin ilmunya? Mana dalilnya gitu? Contoh salaf saja. Nggak ada, ya nggak ada. Motivasi untuk itu tuh nggak ada sebenarnya. Ya tapi ya silakan, itu udah amalan antum hari-hari seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa beramal sembunyi-sembunyi jauh lebih baik daripada dilihat orang. Ketika antum masjid masuk masjid nggak ada orang, situlah antum masukin banyak-banyak itu di kotak itu yang tersedia banyak. Begitu. Saya kadang menyaksikan ya, orang awam malah begitu ya. Ada orang awam yang suka masukin ke kotak infak, tapi dia nggak masuk masjid, bingung gitu. Dia nggak tahu, nggak sholat kali ya. Kalau perempuan kan haid, tapi ini laki-laki gitu. Dia cuma lewat masjid, masukin kotak infak, kemudian pergi. Jadi nggak nunggu pas taklim. Jadi kotak infak di depan pintu masjid memang, pinggir jalan juga. Dia numpang lewat, masukin kotak infak, pergi gitu. Ada yang begitu gitu. Dan tanpa dilihat orang ya, kebetulan aja saya ngelihat gitu. Cuma bukan karena ingin dilihat ya, seperti itu. Tapi nggak sholat. Nah, wallahu alam motifnya apa ya. Tapi setidaknya saya katakan bahwa orang itu kalau tidak tahu ilmunya, kemungkinan untuk ikhlas itu sulit ya. Mungkin dia nggak ingin dilihat orang, cuma mungkin ada tujuan lain. Kenapa nggak sholat gitu? Kenapa hanya memasukkan kotak infak?
Jadi kadang-kadang ada orang yang beramal itu mengikuti nafsu karena menurut dia ketika infak itu bisa mendatangkan rizki, ya. Ketika infak itu mendatangkan hoki, nah itu kan nafsu, ya. Kalau sholat nggak mendatangkan rizki, ya. Macam-macam lah orang punya niat, ya. Ya itulah pentingnya kita mempelajari tentang membersihkan niat, ya, dari berbagai kotoran, riya dan tujuan dunia. Jadi begitu, riya ini muncul dengan warna yang lain. Riya muncul dengan warna lain. Wa kana min du'ai Mutarrif ibni Abdillah, di antara doanya Mutarrif ibni Abdillah rahimahullah, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, mimma tubtu ilaika minhu, dari apa yang aku tobat kepadamu darinya. Tsumma udtu fihi, kemudian aku kembali lagi. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka, dan aku juga mohon ampun kepadamu dari apa yang aku jadikan untukmu, ala nafsi, atas diriku, tsumma lam aufi laka bihi, tapi kemudian aku tidak menunaikannya untukmu. Wa astaghfiru mimma za'amtu annani aradtu bihi wajhak, dan aku juga mohon ampun kepadamu dari apa yang aku kira bahwasanya aku hanya menginginkan dengannya wajahmu. Fakhalata qalbi, kemudian bercampur di hatiku, fihi, di dalamnya, maqad alimta, apa yang kau telah tahu. Luar biasa ini doa. Jadi mohon ampun dari pencampur keikhlasan yang Allah lebih tahu. Kita sering nggak tahu, makanya ngaku sajalah, ya. Serahkan saja ke Allah, ya Allah ampunilah dosaku yang aku tahu dan aku nggak tahu. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, yang kamu tidak tahu jauh lebih banyak daripada yang kamu tahu. Kita kan sering dituntut tobat gitu kan, sering dinasihati untuk bertobat. Rata-rata orang bertobat itu dari dosa yang dia tahu kalau itu dosa. Jarang sekali orang bertobat dari dosa yang dia tidak tahu kalau itu dosa, seperti riya. Jarang orang tobat dari riya. Makanya hati-hati itu. Jangan-jangan amal kita itu penuh berantakan, penuh dosa, ya. Memang udah tobat dari minum khamr misalnya, memang udah tobat dari makan yang haram, udah tobat dari pacaran, udah tobat, pokoknya udah hijrah perasaannya, udah rajin ngaji. Tapi hati-hati kalau belum tobat dari dosa-dosa yang tersembunyi. Hati-hati belum tobat dari dosa-dosa yang jauh lebih besar tapi tidak disadari. Maka solusinya, kalau bertobat seperti itu, ya Allah ampuni aku apa yang aku tahu dan apa yang aku nggak tahu. Dan sadari saja yang antum nggak tahu lebih banyak daripada yang antum tahu. Itu dosa hati itu rata-rata kita nggak tahu, ya. Rata-rata kita nggak tahu, itu makanya bahaya sekali. Ini doa bagus sekali, ya, dari seorang Mutarrif ibni Abdillah. Saru a'immatan yuktada bihi, maka akhirnya mereka para salaf menjadi para imam. Imam itu artinya yang diteladani. Mereka menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi teladan bagi kita semuanya karena mereka punya keikhlasan seperti itu. Wa ma'adzalika, dan bersama itu, hum asyadun nasi ittihaman li anfusihim. Bersama itu mereka para imam besar yang diteladani, ilmunya diambil oleh orang berikutnya. Tapi bersama itu mereka adalah manusia yang paling kuat tuduhannya kepada diri sendiri, paling curiga kepada diri sendiri, paling menyalahkan diri sendiri. Itulah hakikat orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin sejati itu begitu. Tapi kalau orang yang bangga diri, ujub, GR, PD-nya kelewatan, ini hati-hati itu. Sebenarnya bukan pemimpin sejati. Pemimpin sejati adalah orang yang tahu diri, orang yang paling tahu diri. Karena apa? Ilmunya, ya, punya kekuatan ilmu, keyakinan, dan punya kekuatan kesabaran. Itulah orang-orang yang akan menjadi pemimpin sejati di sisi Allah. Nggak harus dinobatkan oleh manusia. Bagi Allah, orang yang Allah angkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memerintahkan dengan perintah kami, artinya menegakkan Islam. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat kami yakin.
yakin itu ilmu. Makanya kalau orang nggak punya ilmu nggak akan pernah menjadi pemimpin dalam agama. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, terus menggali ilmu, terutama ilmu tentang keikhlasan ini yang dia jauh lebih dalam daripada samudra, ya. Samudra India, jauh lebih dalam masalah ikhlas ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.